Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Uus asal Ciamis ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang berzina? Sementara kita sebagai orang dekatnya, di sisi lain kita bersalah kalau kita menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya. Tapi kalau tidak disampaikan, saya juga merasa berdosa. Bagaimana solusinya? Ya, la haula wala quwata illa billah. Itu dosa zina itu dosa besar, ya kan? Termasuk bukan hanya mungkar, itu fahisyah. Aisyah. Kemungkaran yang dilakukan itu secara join, ya. Kalau kemungkaran oleh satu orang itu sudah mungkar, ya kemungkaran saja. Tapi kalau zina kan nggak ada. Zina satu orang, Satu ya, orang. mesti ada partnernya. Betul. Makanya disebut fahisyah, wasa'a sabila kan itu. Nah, tentu ada kewajiban setiap muslim itu dakwah ilal khair, al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kan. Nahyi anil Nah, ini munkar. kemungkaran harus dicegah dan ini sudah terjadi. Berarti kan harus berusaha untuk agar tidak terjadi kedua kalinya kan. Nah, bagaimana? Tentu ya kalau ini karena masalah aib ya kan. Ya langsung dinasehati. Ini dosa besar gitu kan. Dosa besar kalau dihukum dalam hukum di dunia saja kan dirajam atau dirajam atau cambuk ya kan. Kalau ya karena tidak berjalan hukum itu ya kan, hukum negara ini tidak ada kan, paling kalau suka sama suka ya sudah ya kan. Tapi tetap kan hukum akhirat ada, itu pasti berat sekali. Salah satu gambarannya itu seorang pezina yang belum sempat tobat begitu ya, tobat ya, tobat karena sadar dia lalu tobat atau diingatkan oleh temennya, oleh orang tuanya kan, lalu dia stop kan begitu ya tobat itu. Kalau ya tidak sempat tobat sampai dia meninggal, maka itu gambaran siksanya itu ya ada besi panas begitu sudah merah begitu ditusukkan oleh dirinya itu dari bawah, yes, begitu. Ya tentu saja teriak-teriak sakit, tapi terus saja dia gitu Diulang. kan itu, ya sampai ya selama berapa lama kan itu di akhir seperti itu kan. Nah, tentu ngeri ya. Gambaran nanti di neraka waliyadzubillah. Jadi oleh karenanya jadi kewajiban untuk mengingatkan. Nah, cara mengingatkan tidak untuk dihalau-halau, apalagi di share, ya enggak, iya kan. Justru karena ini persoalan irdun itu kehormatan, ya harusnya tasatur ya bisa ditutup, artinya diminimalisir komunikasinya, sosialisasinya. Makanya langsung pada yang bersangkutan, atau kalau tidak cukup ya kepada orang tuanya kan begitu. Jadi cara yang minimalis ya bisa menggugurkan kewajiban an-nahyi anil munkar, diingatkan begitu. Kalau sudah diingatkan ya dia ya terus ya itu sudah kan, itu bab kewajiban temannya yang tahu bahwa si fulana ini berzina, ya tentu harus diingatkan supaya jangan lagi ya itu ditakut-takutilah dengan azab dan maksiat yang sedemikian begitu. Itu yang perlu dilakukan ya sementara tidak ke orang tuanya dulu, langsung saja dulu berdua kan begitu, dari hati ke hati ya kan. Ya kalau perlu dibacakan ayat, nih ayatnya itu begini kan begitu. Ya mudah-mudahan tersadarkan kan begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Dena asal Jakarta terkait anak angkat. Bagaimana status suami terhadap anak angkat perempuan yang disusui oleh istrinya?
Apakah suami tersebut menjadi mahram anak angkat perempuannya? Dan apakah suami tersebut bisa jadi wali nikah untuk anak perempuannya? Seperti itu. Ya, ini anak angkat satu ya status. Berarti bapaknya itu bapak angkat. Bapak angkat. Ya kan. Kalau ada istilah bapak angkat di dalam Islam itu sudah selesai. Sudah selesai. Di masa Rasul SAW itu sudah selesai. Yaitu ada anak angkat tabani Zaid ya bin Zaid bin Harithah. Harithah. Ya, saking sayangnya Rasulullah SAW menyebutnya Zaid bin Muhammad. Bin kan, Muhammad. begitu. Nah, itu dibatalkan oleh ayat ud'uhum li abaihim. Stop, begitu kan. Panggillah dengan panggilan bapaknya. Jadi Zaid bin Harithah. Zaid bin Gitu. Harithah. Nah, Rasulullah saja ditegur kalau itu tidak sesuai, ya kan. Nah, jadi sejak itu maka tidak ada istilah anak angkat atau tabani atau istilahnya adopsi. Mungkin di budaya tapi tidak mempunyai efek hukum syariat. Jadi dia tetap orang lain begitu, bukan menjadi angkatnya. Kalau ada hubungan khusus lalu menjadi orang tua didik, orang tua asuh boleh gitu kan. Nah, tapi tidak menjadi ya orang tua yang punya dampak hukum ya sebagai itu dari sisi anak angkat. Yang kedua soal wali. Wali itu juga ketetapan syariat. Itu bagi asobah. Asobah itu adalah tentu yang punya hubungan nasab, ya kan. Maka bapak angkat atau bapak tadi asuh itu tidak boleh, ya kan, karena tidak punya hubungan nasab. Ya kan, atau guru ngaji sendiri tidak boleh kecuali ya atas taukil. Nah, jadi bapaknya mewakilkan kepada guru ngajinya udah supaya lebih fasih. Nah, ya begitu ya dalam ijabnya dan udah saya wakilkan saja, itu boleh. Taukil itu boleh, ya kan. Termasuk taukil ke pegawai pencatat nikah dalam ini KUA. Ya wakil, ya kan. Sering tuh kan KUA-nya nanya, ini mau langsung saya bapak atau mau mewakilkan ke saya, begitu. Udahlah biar beres diwakilkan saja, kan sering itu taukil. Banyak. Jadi berpindah hak mau menjadi wali itu kalau atas dasar taukil. Begitu. Jadi bukan atas dasar tadi anak angkat atau apa ya. Itu ya. Terkait persusuan? Persusuan itu didasarkan pada hadis, diharamkan minar rodha, begitu kan, hubungan mahromiyah seperti hubungan mahromiyah dari nasab, gitu kan. Persis begitu. Berarti kalau nasab itu ya ibu nasab ya udah jadi mahram kan. Lalu ke atas ya kan, nenek dan seterusnya kan begitu tuh. Lalu anak ya kan, hasil susuan juga rodhoah begitu ya kan. Ibunya itu jadi mahram, jadi kan yang menyusui ya, menyusukan ya. Lalu suaminya juga kan jadi bapak susu ya kan, itu tidak boleh juga kan, karena kalau dia ibu maka ya bapaknya suami si ibu ini ya tidak boleh, jadi tidak boleh nikah kan, haram karena hubungan mahromiyah minan nasab. Nah, ini disebabkan rodhoah juga persis seperti itu, begitu. Ini tidak boleh. Terkait jadi wali juga seperti itu. Kalau bil asolah tidak boleh, tapi kalau bil wakalah, diwakilkan dari yang punya hak walinya, orang tua ya kan, ini ya karena hubungan baik, ya udah saya wakilkan saja kepada fulan yang kebetulan fulan ini sebagai bapak susu, boleh. Itu kan bil wakalah bukan bil asolah ya. Nah, itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Hasimah asal Wonosobo. Ibu saya
ibu saya meninggal oleh ayah saya saat Idul Adha. Ibu saya sudah menopause atau sudah tidak haid lebih dari 5 tahun yang lalu. Berapakah masa idah ibu saya dan bolehkah ibu saya bekerja? Seperti itu. Ya berarti kan dua status si ibu ini. Pertama status talak wafat, ya Kalau kan? wafat ya. Yang kedua menopause. Mana itu yang lebih kuat? Kalau talak itu sesuatu yang terjadi tiba-tiba kan? Iya. Kalau menopause itu sudah berlangsung beberapa saat. Ya, paling tidak bulan berjalan itu sudah stop, begitu kan? Ya. Nah, diketahui menopause itu, iya, bulan berjalan ini sudah stop. Bulan kedua tidak lagi, itu menopause, ya kan? Nah, berarti akses kepada yang bersangkutan itu lebih lama, ya menopause, ya kan? Nah, ayat tentang iddah itu memang dua-duanya tergantung statusnya, ya kan? Ini lebih kuat menopause dan akan lebih berlanjut lagi kan? Ayatnya kan itu wallati ya'isna minal mahid min nisaikum, ya, ini irtabtum ya fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahidna. Ya, jadi perempuan yang sudah tidak berhaid lagi, menopause istilahnya, atau perempuan yang belum haid, mungkin ada gadis yang belum haid sudah dinikahkan, kan saja ya. Lalu ditalak, ya itu ada iddah. Berapa tuh? Talak satu ashhurin, 3 bulan. Nah itu dari sejak diucapkannya talak. Dihitung tuh per tanggal ini, lalu 3 bulan ke depan, begitu. Tentu bulannya itu bulan Qomari. Nah ini penting ini ya. Titi mangsa harus pakai bulan Qomariyah untuk masalah-masalah ibadat, masalah-masalah syariat itu. Nggak boleh diganti dengan bulan Masehi. Ya kan, disitulah keistimewaan ya penanggalan atau bulan itu. Makanya orang Sunda itu sudah benar. Mereka bilang itu bulan urang. Bulan batur. Ya, itu saking karena memang itulah yang dipakai selama ini dalam hitungan-hitungan. Gitu. Demikian Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Reza asal Depok ya. Saya mau konsultasi tentang niat saya ingin menikahi calon pilihan saya, tapi masih terbentur restu orang tua. Saya sudah sholat hajat, sholat istikharah, dan insya Allah mantap dengan pilihan saya. Tapi bagaimana caranya meyakinkan orang tua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Restu orang tua itu bukan syarat, ya kan, bolehnya menikahi ya, seorang gadis kan, ya. Tapi jadi bukan terkait dengan syarat sah, tapi itu ya soal apa keberkahan, ya kan. Karena taat orang tua itu kan, kalau orang tuanya ngambek, itu kan terkait ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Nah, tidak ridho, maka ridho Allah juga tidak diberikan. Itu kan soal berkah ya kan, ridhoan. Ini penting ya, walaupun tidak terkait sah tidaknya, tapi ini penting soal ridho dan doa kepada mempelai itu kan ridho juga, berkah. Barakallahu lakuma kan begitu. Jadi penting. Nah, ini orang tua bagaimana? Ya itu kan soal pendekatan ya, komunikasi yang baik. Ya orang tua tuh siapa sih yang tidak pengen anaknya cepat dia punya jodoh ya? Semua orang tua. Apakah anaknya laki-laki, apa anaknya perempuan, begitu. Jadi pandai-pandailah ya apa namanya merebut ya tentu hati orang tua. Begitu. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Pita asal Bekasi. Ya, apakah diperbolehkan suami mengambil kartu ATM dari dompet istri tanpa sepengetahuan istrinya? Seperti itu. Kebalik itu, yang boleh itu istri ngambil ATM dari dompet suami. Iya kan? Kalau suaminya pelit, gitu ya kan?
Jadi nggak dibalik tuh kalau begitu suami boleh, nggak boleh tuh. Ya kan berarti kalau itu hak milkiyah khosoh ya, kepemilikan pribadi istri itu dilindungi ya oleh syariat, itu tidak boleh diganggu. Bukan harta bersama gitu. Bukan harta bersama. Karenanya setelah akad nikah lalu ada mahar ya Mas kan, kawin, itu ya. jadi milik pribadi. Pribadi. Boleh menikmati suaminya tapi dengan keridhaan kan begitu. Kalau ridho istrinya kan boleh, tapi tidak boleh ya yang ngambil begitu saja ya kan, apakah yang ada di ATM atau di luar ATM. Jadi itu hak ya istrinya, berarti harus izin. Kalau tidak bagaimana? Berarti kan ada aturan yang dilanggar. Dilanggar, ya betul. Ya kan? Kalau dilanggar bagaimana? Iya haram lah kan, haram. Walaupun mungkin ya tidak sampai harus diganti ya kan, toh orang di rumah, ya, tapi tetap tahrim ya tahrim, haram gitu kan. Artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan tidak secara hak. Ya, caranya salah, salah, dan itu adalah bukan haknya. Bukan haknya, betul. Itu kan. Nah, ini ya Masya Allah ya, syariat itu melindungi ya semua orang ya. Istri dilindungi, suami dilindungi, jadi ada aturannya. Kalau ada keperluan tentu ya ada disampaikan atau permintaan dimusyawarahkan kan begitu, tidak main rampas seperti itu kan ya. Wallah. Terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, berikanlah kecintaan kami terhadap iman dan hiaskanlah iman dalam hati kami, dan berikanlah ketidaksenangan dalam hati kami terhadap kekufuran, terhadap pelanggaran, kefasikan, dan maksiat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang cerdas dan dalam bimbingan syariatmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adzabil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, baguskanlah kesudahan hidup kami, aktivitas dan usaha kami di dunia ini. Dan jauhkanlah dari bencana, dari petaka, dari wabah di dunia dan dari azab di akhirat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.